Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur, kita boleh sama-sama menghampiri tahta kasih karunia Tuhan pagi hari ini. Kita mau sama-sama datang memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kalau kami boleh bangun lagi pagi ini dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur, kami boleh mengawali lagi hari baru ini di dalam hadirat-Mu, dengan kami menaikkan pujian syukur penyembahan kami, dan kami boleh belajar lagi akan firman-Mu yang adalah pelita bagi jalan kami, terang bagi langkah kami. Sekutu Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini, karena ada begitu banyak hal yang sudah Kau kerjakan bagi kami, dan semua yang terbaik bagi kami. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam
setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, haleluya. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku kami bersyukur, kami bersyukur, sebab Engkau baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, haleluya. Kami sembah, kami kami puji, kami muliakan Yesus. Sebab Engkau baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau selalu baik, selamanya Kau baik bagi kami. Kami bersyukur, kami sembah.
namamu, terpujilah namamu. Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan selamanya. Kami bersyukur, kami bersyukur.
Engkau yang memimpin, yang menuntun, menjagai langkah kami. Engkau yang menyertai kami. Engkau yang menyinari kami dengan kemuliaan-Mu. Engkau yang menerangi langkah-langkah kami dengan firman-Mu. Sebab itu kami tidak pernah takut, Tuhan. Sebab ada Engkau yang setia bersama dengan kami. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu yang ajaib sampai hari ini. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Syukur, syukur bagimu. Haleluya, haleluya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku.
dan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku yang terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Sungguh firman-Mu terang bagi jalan kami, sehingga kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, sehingga kami tidak tersesat. Sebab betapa kami butuh firman-Mu setiap saat, setiap waktu dalam hidup kami, untuk menerangi langkah-langkah hidup kami, sehingga kami terus berjalan di dalam jalan-jalan-Mu. Kami menikmati penggenapan janji-janji firman-Mu, karena janji firman-Mu ya dan amin bagi kami. Tidak ada Allah yang seperti-Mu, tidak ada yang lain selain Engkau. Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami, penebus hidup kami, yang menuntun langkah-langkah hidup kami. Kami bersyukur kepadamu pagi hari ini, sebab itu kami siapkan hati kami lagi untuk firman-Mu, dan kami terus setia, taat sampai akhir, karena kami berjalan di dalam jalan-jalan kebenaran. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Santo. Ya, amin semua. Shalom semuanya. Shalom. Nah, berarti pagi ini kita akan masuk di dalam satu perikop baru, ya, itu sudah masuk ke Korintus. Ya, semalam kemarin kita meninggalkan Roma, dan hari ini kita akan masuk di Korintus. Baiklah, saya seperti biasa saya akan baca ayat 1, 2, dan 3 yang lainnya. Silakan Bapak Ibu ya yang mau baca ayat kedua ya dan ketiga. Silakan buka mic-nya. Saya akan membuka ayat 1 ya. Salam. Ayat 1. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus, dan dari Sostenes, saudara kita. Silakan yang lain. Ayat 2. Ayat 2. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. 3, silakan 3. Ayat 3, siapa? Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jadi Korintus ini ya ditulis oleh Paulus dan Sostenes ya, kalau kita lihat dari sini.
Nah, di sini juga Rasul Paulus menyatakan dia itu rasul dari Kristus Yesus. Jadi kita lihat memang di dalam jemaat Korintus ini surat pengembalaan Paulus, di mana Korintus ini adalah kota besar ya zaman dulu waktu itu, dan itu bagian dari ibu kota Yunani ya, dari kota Yunani. Dan kita melihat di sini banyak ada perpecahan jemaat. Ya, ada golongan Apolos ya di sini ya, ada golongan Paulus. Nah, surat pengembalaan ini tujuannya adalah untuk membawa orang-orang di Korintus ini bahwa sebenarnya semuanya itu kan karena Kristus ya. Karena kita melayani semua itu karena Kristus. Jadi dari surat ini awalnya tuh sudah disampaikan bahwa Tuhan Yesus Kristus lah yang harus kita agungkan, bukan perpecahan-perpecahan itu. Dan banyak sekali karunia-karunia daripada di jemaat Korintus ini, sehingga ada kesombongan-kesombongan di dalam jemaatan. Dan juga Korintus ini juga merupakan salah satu kota besar yang di mana terjadi penyimpangan moral ya, dan sejak dulu kan ada pelacur bakti dan juga semburit bakti, di mana ini dipraktekkan di kuil-kuil ya, kuil-kuil yang ada. Kalau kayak di kuil seperti Afrodit ya, nama kuilnya itu Dewi Cinta ya, atau Dewi Kecantikan. Nah, ternyata orang-orang percaya di sana juga ikut-ikutan ya, karena kota ini adalah kota metropolitan waktu itu dan sangat terbuka, welcome banget ini. Jadi banyak juga orang-orang percaya di sana, itu juga terjadi perpecahan. Nah, maka di dalam ayat 3 ini kan jelas kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jadi ada penekanan daripada Paulus ini di dalam satu suratnya, di dalam suratnya ini, pembukaannya itu menekankan tentang Kristus Yesus lah yang harus kita agungkan, dan Kristus Yesus yang harus kita percayai. Nah, bisa saja terjadi kejadian Korintus ini bisa terjadi di seperti sekarang ini ya. Sekarang ini kan juga sangat terbuka juga ya, kita kota-kota besar di Indonesia juga, walaupun katanya agamais ya, tapi kita melihat begitu banyak sekali penyimpangan yang terjadi. Kemarin saya ada baca berita tentang ada salah satu tempat yang di mana anak daripada salah satu pemimpinnya itu melakukan pelecehan seksual terhadap daripada murid-murid ceweknya. Tapi ketika mau ditangkap, itu semua orang-orang itu melindungi. Bahkan pemimpinnya pun bilang jangan ditangkap. Terus ada lagi kelompok lain yang berkata tidak bisa. Kalau namanya melanggar hukum harus ditangkap. Tapi karena massa yang berbicara, polisi pun mundur. Tidak. Sebenarnya kasusnya ini sudah cukup lama, tapi nggak bisa tertangkap orang ini. Nah, berarti di dalam tatanan sekarang ini banyak juga terjadi penyimpangan. Kita pernah melihat juga kemarin di salah satu tempat sekolah juga bagaimana ada 12 orang wanita kan sampai hamil ya, anak di bawah umur malah.
Dan ya banyak sekali terjadi sudah di dalam kehidupan ini, ya sekarang ini juga. Nah, ada terjadi juga bisa perpecahan-perpecahan jemaat. Nah, kita harus hati-hati terhadap perpecahan jemaat ini. Nah, saya harap kita sekarang yang ada di sini nih, jangan ada golongan A, golongan B, seperti yang ada terjadi Korintus. Nah, demikian ya Bapak Ibu, kita akan belajar nanti mungkin cukup lama nih ya. Korintus ini ada 1 Korintus, 2 Korintus. Kita belajarlah nanti satu persatu dari ayat-ayat ini, supaya kita belajar di mana ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, kita jangan sampai jatuh ke dalam penyimpangan itu. Mungkin itu dari saya, teman-teman semua. Terima kasih Pak Heri yang sudah memberi waktu. Demikian, silakan boleh sharing nanti. Terima kasih Pak Santo. Terima kasih buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Kita memasuki surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Dan yang seperti Pak Santo tadi katakan, surat kepada jemaat Korintus ini cukup panjang. Nanti tentu ada banyak hal yang dapat kita pelajari. Karena surat Korintus ini juga kalau di sekolah Alkitab ini pun harus dipelajari di kelas 2. Karena memang cukup banyak hal yang mendalam tentang kekristenan, tentang aplikasi, tentang kehidupan sehari-hari, dan yang multitafsir. Tapi sekali lagi, di sini kita bukan mau hal-hal yang mungkin sangat dalam, tapi bagaimana lebih kepada hal-hal praktis yang dapat kita lakukan dalam hidup ini. Dan seperti Pak Santo tadi katakan, bahkan nanti kita akan lihat bagaimana ada pengelompokan, ada perpecahan, ada perselisihan. Tapi tentu sekali lagi, nanti di fase-fase berikutnya juga Paulus katakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah, yaitu firman Tuhan, itu bermanfaat. Secara garis besar itu ada 2 hal. Yang pertama menjadi contoh, dan yang kedua jadi peringatan. Nanti hal-hal yang baik dari kisah-kisah yang dicatat di dalam firman Tuhan, itu dicontoh untuk kita lakukan. Tetapi kalau hal-hal yang tidak baik, itu juga menjadi peringatan bagi kita untuk kita juga tidak melakukannya. Nah, jadi pagi hari ini kita diingatkan dari kebenaran firman Tuhan, yang nanti juga Bapak Ibu boleh sharing. Tapi pagi hari ini yang saya tambahkan, yang Paulus tekankan di dalam pembukaan dari surat kepada jemaat di Korintus, itu adalah, ya lagi Paulus di dalam setiap awal suratnya pasti akan memperkenalkan diri, dan menunjukkan legal dia sebagai rasul itu memang karena panggilan secara pribadi yang Yesus lakukan. Kita tahu sama-sama pada waktu dia berjalan menuju Damsyik, dia dipanggil Tuhan melalui satu peristiwa supranatural, dan dia mengalami Tuhan secara pribadi pada waktu itu. Nah, hal yang ingin saya tambahkan pagi hari ini yaitu di dalam ayat yang kedua, ini yang harus kita pegang teguh di dalam kekristenan kita, yaitu kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Nah, ini kebenaran yang harus kita pegang teguh di dalam kekristenan kita, yaitu bahwa di dalam Yesus, di dalam Kristus, kita ini menjadi orang-orang yang dikuduskan, bukan karena perbuatan kita, tetapi oleh karya salib, yaitu pengorbanan Yesus di kayu salib. Darah Yesus itu yang menguduskan hidup kita. Nah, oleh sebab itu, ini kebenaran yang harus kita mengerti, bahwa setiap kita sudah dikuduskan. Nah, berkaitan dengan itu, saya juga berharap Bapak Ibu juga tidak salah menempatkan penggunaan kata-kata darah Yesus yang menguduskan. Karena sesekali sih saya kadang masih dengar orang berdoa untuk makan, minta dikuduskan
makanan itu dengan darah Yesus. Terlalu murah kalau darah Yesus itu menguduskan hanya makanan. Kalau untuk makanan, seperti yang nanti Paulus juga ajarkan di surat-surat yang lain, itu dikuduskan oleh firman. Kuduskanlah dengan kuasa firman. Nah, jadi untuk darah Yesus itu menguduskan hidup kita. Nah, terkadang juga ada yang berdoa, Tuhan kuduskan tempat ini, kuduskan rumah ini, bangunan ini dengan darah. Nah, tentu hal-hal seperti itu yang supaya kita juga mengerti penempatan yang tepat di dalam doa-doa kita. Nah, jadi kita bersyukur pagi hari ini kita dikuduskan oleh kuasa darah Yesus yang tercurah di kayu salib. Sehingga apa? Sehingga kita menjadi orang-orang kudus. Nah, ini satu kebenaran, satu status yang harus kita pegang teguh bahwa kita ini orang kudus. Nah, berkaitan dengan hal itu, sekali lagi saya mau mengingatkan, kata kudus dalam bahasa Yunani itu memakai kata hageos. Kata hageos itu kalau diterjemahkan kembali ke dalam bahasa Indonesia itu artinya yang dibedakan, atau yang dikhususkan, atau yang berbeda. Nah, artinya begini, kalau kita ingat, dan harus terus kita ingat bahwa kita ini orang kudus, ini bukan bicara tentang, oh kita ini sempurna, sehingga ada begitu banyak orang Kristen rasanya agak-agak gimana gitu ya. Kalau mau ngomong, aku ini orang kudus, rasanya ragu-ragu. Bagaimana sih kudus, hidup aku aja masih kadang seperti ini. Nah, jadi sekali lagi ingat Bapak Ibu, kata kudus itu artinya berbeda. Nah, jadi kita harus menanamkan dalam hati kita, dalam hidup kita, bahwa kita ini memang orang kudus yang sudah dikuduskan oleh kuasa darah Yesus. Dan sekali lagi, kudus itu artinya berbeda. Makanya kalau Bapak Ibu ingat surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal yang ke-12, yang Paulus katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Artinya sebuah proses terus-menerus, hidup kita semakin berbeda dengan cara hidup orang dunia. Nah, itu arti kudus, Bapak Ibu. Jadi jangan ragu-ragu, jangan tertuduh dan terintimidasi untuk takut menggunakan label bahwa kita ini orang kudus. Karena memang kudus itu sebuah proses terus-menerus dalam hidup kita untuk menjadi semakin berbeda dengan orang dunia. Dan saya berdoa, saya berharap, saya mendorong Bapak Ibu supaya cara hidup kita semakin berbeda dengan cara hidup orang dunia. Kalau Wahyu katakan, orang dunia kan yang cemar semakin cemar, yang jahat semakin jahat. Nah, kita sebaliknya Bapak Ibu. Kita benar dan semakin benar. Kita kudus dan semakin kudus. Dan nggak ada cara lain, sekali lagi seperti Paulus menjelaskan kepada jemaat di Roma, untuk kita semakin benar, semakin kudus, semakin berbeda dengan dunia, kita harus mengalami pembaharuan budi. Dan satu-satunya hal yang bisa membaharui budi kita, itu adalah firman Tuhan. Makanya berkali-kali kenapa ujung-ujungnya saya hanya mendorong orang percaya, orang Kristen untuk melakukan 4M, yaitu menerima firman, merenungkan firman, melakukan firman, dan membagikan firman. Karena ketika kita melakukan firman-lah, maka hidup kita akan jadi berbeda dengan orang dunia. Ketika firman menyuruh kita untuk mengampuni, maka otomatis ketika kita melakukan pengampunan, kita akan berbeda dengan cara hidup orang dunia yang penuh dengan dendam kesumat, saling balas-membalas. Ketika kita melakukan firman Tuhan yang mengajari kita untuk jujur, kita melakukan kejujuran, maka otomatis kita akan berbeda dengan orang dunia yang penuh dengan tipu-menipu. Ketika kita melakukan firman Tuhan yang menyuruh kita untuk menjadi orang yang sabar, ramah, dan kita mempraktekkan hal itu, maka otomatis hidup kita berbeda dengan orang dunia yang garang, yang penuh amarah.
Nah, jadi sederhana Bapak Ibu, hidup kudus itu sederhana. Hidup kudus itu artinya sekali lagi cara hidup kita berbeda dengan orang dunia. Dan itu yang Tuhan mau, itu yang Paulus ingatkan di awal suratnya kepada jemaat di Korintus. Yang nanti seperti Pak Santo katakan, ternyata jemaat di Korintus pada waktu itu hidupnya nggak ada bedanya dengan orang dunia. Masih main kelompok A, kelompok B, bersaing dengan cara yang nggak sehat, menyombongkan dan membanggakan diri masing-masing. Nah, itu artinya kita tidak menghormati, kita tidak menghargai korban Yesus di kayu salib yang mencurahkan darahnya yang harusnya membuat kita kudus, sekali lagi berbeda dengan orang dunia. Makanya nanti kalau kita baca di surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus itu, Paulus banyak menegur hal-hal yang salah di dalam kekristenan orang-orang yang ada di Korintus. Nah, jadi ketika kita belajar surat Korintus, ya mari kita belajar. Buka hati, respon benar ketika firman Tuhan menegur kita, mengingatkan kita, ternyata masih ada hal yang salah yang kita lakukan. Masih ada hal yang masih sama seperti orang dunia kita lakukan. Mari kita bertobat. Kan bertobat itu artinya berbalik. Supaya kita diingatkan terus bahwa kita ini orang kudus. Jadi mari katakan pagi hari ini dan seterusnya dalam hidup kita, aku orang kudus. Jangan takut dan jangan ragu-ragu Bapak Ibu untuk menyatakan, memproklamirkan diri bahwa kita ini orang kudus. Sekali lagi, memang belum ada yang sempurna di antara kita. Bahkan saya juga harus jujur mengatakan saya nggak sempurna. Saya belum sempurna. Tapi saya berani mengatakan saya orang kudus. Karena saya sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Dan saya terus dalam hidup proses untuk semakin kudus. Semakin serupa dengan Kristus. Dan caranya apa sekali lagi? Nggak ada cara lain Bapak Ibu. 4M. Karena sekali lagi ketika kita mempraktekkan firman Tuhan, saat itulah kekudusan kita dinyatakan. Nah, jadi di ayat yang ketiga ada kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah yang akan terus menyertai kita. Jadi kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan, ada kasih karunia yang memampukan kita untuk terus hidup kudus. Oke, itu saja yang saya tambahkan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang lain untuk boleh membagikan apa yang Bapak Ibu dapat. Saya berharap Bapak Ibu bisa membuka video supaya kita bisa saling berinteraksi. Apalagi Bapak Ibu yang khususnya ada WiFi. Oke, silakan Bapak Ibu. Supaya kita tidak seperti khotbah hari Minggu cuma satu arah. Kalau tidak ada, saya kembalikan kepada Bapak Joni. Bapak Hengki nggak ada ya Pak? Ya, shalom semua. Kalau tidak ada yang nambahkan lagi, mari kita masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami bersuka cita Tuhan karena kami boleh dikuduskan dan dipilih menjadi orang-orang kudus Tuhan. Kami tahu Tuhan hanya karena kasih karunia-Mu lah yang memampukan kami untuk terus berjalan bersama Engkau Tuhan. Dan lewat setiap kebenaran firman-Mu yang Kau ajarkan pada kami setiap hari, menyempurnakan kami Tuhan menjadi serupa dengan Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati hamba-Mu Pak Santo yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau semakin pakai dia dan urapi dia Tuhan. Tapi keluarganya, apapun yang dia kerjakan, setiap pelayanannya Tuhan memberkati. Mengurapinya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau memberkati kami juga semua ada di pagi hari ini. Kau terus menguduskan kami Tuhan. Menjadi orang-orang kudus yang Kau utus menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan.
Pagi hari ini juga kami berdoa akan para hamba-hamba Tuhan dan jemaat-Mu Tuhan yang sudah Engkau pilih dan Engkau panggil Tuhan, khususnya di seluruh Indonesia ini Tuhan, boleh menjadi berkat untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan. Kami boleh bersatu dengan satu tujuan, yaitu memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kau mengurapi kami semua Tuhan dengan tali kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa, juga bersyukur Tuhan buat Ibu Rini yang sudah selesai operasi usus besarnya Tuhan. Ya, Tuhan Engkau memulihkan kesehatannya menjadi pulih dan normal kembali Tuhan. Dalam nama Yesus kami serahkan Ibu Rini dalam tangan-Mu. Kami juga bersyukur buat Ibu Junior Megawati Tuhan yang sudah menjalani kemoterapi yang kelima Tuhan. Tuhan biarlah lewat kemoterapi ini Tuhan, sel-sel tumornya boleh dimatikan. Dan Engkau memberikan sel-sel yang baru Tuhan, sehingga tubuhnya Tuhan boleh pulih dan sempurna kembali Tuhan. Engkau memberkati Ibu Junior Megawati dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, kami juga akan Pak Simon yang sudah di MRI Tuhan, biarlah mendapatkan hasil yang terbaik Tuhan yang daripada-Mu Tuhan. Engkau memberi senantiasa Pak Simon kesehatan dan kuatkan terus melayani Engkau dan menjadi berkat Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, kami juga berdoa menyerahkan Ibu Didi anggota Komsel Edward Tuhan, Engkau memberkatinya Tuhan dari gangguan ginjal. Dan ada batu ginjal Tuhan, Engkau pulihkan di dalam nama Yesus. Kuasa pemulihan dan penyembuhan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan amalian Tuhan, Engkau memberi kekuatan dan kesehatan senantiasa masa tuanya. Dia boleh menjadi berkat senantiasa di air hitam khususnya Tuhan. Tuhan Engkau memberkati keluarga amalian Tuhan. Engkau menyertai hidupnya menjadi berkat bagi jemaat di air hitam Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Engkau memberkati bangsa dan negara kami yang besar ini Tuhan. Dengan berkat damai sejahtera-Mu Tuhan. Kami juga bersyukur buat setiap hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan bagi bangsa dan negara kami ini Tuhan. Engkau berkati dan berikan hikmat kepada para pemimpin bangsa kami. Mulai dari presiden, para menteri dan stafnya Tuhan, para gubernur, bupati, Tuhan, dan wali kota dan seluruh stafnya Tuhan. Berikan mereka roh takut akan Engkau, sehingga mereka dapat memimpin bangsa ini dengan benar Tuhan. Dan Tuhan mengolah setiap aset dan hasil bumi dan hasil alam yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat Indonesia Tuhan. Bila damai dan sejahtera-Mu tercurah bagi Indonesia Tuhan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya minta Pak Santo tutup dalam doa. Bapak yang baik, kami ucap syukur buat semuanya, kami Tuhan, dan berkati setiap teman-teman yang ada di Zoom ini, supaya semakin antusias dalam Engkau, mencari wajah-Mu ya Tuhan, pimpin langkah-langkah setiap kami, supaya kami diberkati, ada anugerah yang daripada Engkau, supaya kami bisa hidup kudus dalam Engkau. Terima kasih Bapak buat semuanya, buat Pak Heri yang sudah ada di Jambi. Tuhan pimpin tuntunnya Tuhan. Anugerah dan kasih-Mu limpah. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami ucap syukur buat pada pagi ini. Diberkati Engkau, Bapak Ibu semua yang ada di dalam Zoom ini. Kasih karunia melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus,
sampai selama-lamanya menyertai engkau. Di dalam nama Yesus Tuhan yang percaya katakan, amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.